Teman-teman pasti nonton video tentang monyet yang bawa boneka orangutan ini, Punch, monyet dari Jepang. Dan di video ini kita mau bahas kenapa beberapa di antara kita begitu tersentuhnya dan begitu tergeraknya hatinya akibat konten dari Punch. Bumper dulu. Halo rekan sekalian, perkenalkan nama saya Dr. Jimmy Ardian, spesialis kedokteran jiwa. Saya psikiater dan juga traumaterapis dari Wellspring Indonesia. Di video ini, saya mau bahas tentang monyet yang lagi fenomenal, Punch. Monyet atau kera ya? Sebenarnya, actually saya nggak tahu monyet atau kera. Oke, kembali. Sejak Punch dilahirkan, dia dalam tanda kutip dibuang oleh ibunya. Kipernya tahu fenomena tersebut sehingga dia memberikan boneka orangutan untuk dipegang sama Punch. Boneka orangutan ini menjadi tempat dia berlindung dengan aman. Setiap kali dia dibully atau ditolak oleh kelompoknya atau ibunya, Punch menggenggam dan memegang boneka ini untuk membantu meregulasi perasaannya. Gampangnya, orang utan ini adalah ibu bagi Punch. Dan konten ini viral begitu saja. Banyak sekali yang bersimpati sama Punch. Bahkan kabarnya untuk ngelihat Punch di kebun binatangnya, kita harus ngantri nggak sebentar, berjam-jam. Sekedar untuk melihat monyet. Maksudnya di Ragunan, di Taman Safari banyak. Kembali, ini bukan soal monyet, ini soal Punch. Kenapa Punch begitu fenomenalnya? Menurut saya jawabannya sederhana. Karena banyak sekali orang yang merasakan hal serupa seperti yang Punch alami. Berapa banyak dari kita yang ketika melihat Punch, pada akhirnya bukan melihat monyet, tapi melihat diri kita di dalam gambaran tersebut. Seperti seakan-akan kita bisa melihat saya yang ditolak oleh keluarga, atau saya yang dibully oleh lingkungan, atau saya yang tidak diajak bermain, atau saya yang mainannya atau apa yang membuat saya aman atau kesukaan saya diambil atau dicoba direnggut. Seakan-akan Punch adalah gambaran dari dirimu. Iya atau tidak? Karena jika iya, barusan kita sedang mengulangi peristiwa hidup kita, tapi kita melihatnya dalam bentuk monyetnya, dalam bentuk Punch. Dan itu kenapa dia bisa terasa sangat menyakitkan. Karena sebenarnya yang bermain dan yang dimainkan di dalam kepala kita bukan semata-mata video Punch, tapi video tentang hidup. Video tentang bagaimana kamu kecil dan dibesarkan, video tentang bagaimana proses tumbuh kembangmu berisi hal-hal yang menyakitkan. Itu yang termainkan di dalam kepalamu. Dan jangan berhenti sampai di sini ceritanya. Karena ketika mendengar berita tentang Punch, saya juga mencari-cari info tentang bagaimana kebun binatang tersebut menanggulangi ini, bagaimana mereka mempersepsikan ini. Dan satu hal yang sangat menarik yang saya tangkap dari kebun binatang ini. Mereka mengatakan bahwa jangan melihat seperti itu. Punch tidak sedang dalam kondisi yang seburuk yang kita bayangkan. Lihatlah kisah Punch bukan sebagai kisah dari penelantaran dan pengabaian dan outcasting dan perundungan, bukan. Lihatlah kisah Punch sebagai kisah resilience, kekuatan, tangguh, daya tahan. Karena kalau dipikir-pikir, iya juga. Punch yang sekecil itu tumbuh besar, berkembang bersama dengan boneka orangutannya. Itu sudah melalui banyak hal yang rumit dan kompleks. Tapi dia melalui itu, melampaui itu dengan tangguh, dengan kuat. Sehingga kisah Punch tidak semata-mata bicara tentang kisah rasa sakit pengabaian sendirian. Kisah Punch di dalamnya adalah kisah tentang sumber daya, kekuatan, resiliensi, daya tahan untuk melampaui hal-hal sulit. Dan bukankah itu pula yang terjadi dalam hidup kita? Kita bukan semata-mata bicara tentang rasa sakit saja yang kita miliki. Kita adalah kumpulan sumber daya yang ada di dalam tubuh ini. Termasuk di dalamnya kekuatan, daya tahan, daya lenting, maju terus sekalipun lagi nabrak-nabrak. Semua itu adalah juga diri kita. Diri kita adalah Punch yang menderita memang. Tapi diri kita juga adalah Punch yang berdaya. Jangan sampai satu cerita seakan mengabaikan bagian cerita yang lain. Rasa sakit adalah sebagian dari cerita. Tapi ketangguhan adalah bagian dari cerita lain. Tapi juga jangan dibalik. Ketangguhan mengabaikan rasa sakit. Ya nggak gitu-gitu banget juga. Kebijaksanaan muncul ketika kita bisa menggenggam dua kebenaran yang tampak berbeda ini bersamaan. Kebijaksanaan muncul dari situ. Ketika kita mampu menggenggam dua hal yang kelihatan berbeda ini bersamaan, kita bisa melihat realita jauh lebih luas, jauh lebih bijak, dan jauh lebih grounded, terjangkar oleh realita.
Saya nggak bilang positif karena belum tentu positif. Tapi grounded, terjangkar sama realita. So ketika melihat Punch, lihatlah dirimu. Tapi lihatlah juga dengan adil. Cerita ini bukan hanya cerita tentang rasa sakit, tapi juga tentang pertumbuhan. Dan buat teman-teman yang mau bertumbuh dari trauma, yang pengen belajar pulih, yang pengen bukan cuma berusaha menjadi kuat, tapi tidak lagi terasa sakit, menyembuhkan rasa sakit, boleh kunjungi link di bawah untuk join membership, karena di membership ada banyak latihan praktis untuk pulih dari trauma. Untuk memproses memori traumatik sehingga memori traumatiknya tidak lagi menyakitkan. Dan aspek lain, kalau teman-teman suka membaca, daripada nonton video di membership, atau mungkin dua-duanya juga boleh sih. Tapi kalau teman-teman suka baca, boleh baca buku Pulih dari Trauma, ada di Gramedia, untuk kita belajar sama-sama pulih dari trauma. Sehingga bukan cuma resiliensi dan rasa sakit, tapi juga rasa sakitnya nggak ada. Sehingga kita bisa jauh lebih adaptif. Gitu. Semoga video ini bermanfaat. Jadilah Punch bukan hanya yang sakit, tapi yang bertumbuh. Gitu ya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.